Selamat sore Pak Catur. Sebelumnya izin perkenalan kembali, nama saya Marvel Davin Stephen Ginting Suka. Pada kesempatan kali ini saya akan memvideokan terkait progres perancangan antena saya dan berikut judul untuk final skripsi saya yaitu perancangan, simulasi, dan realisasi antena microstrip kompak berbasis meander patch dan short via untuk aplikasi LoRa pada frekuensi 920 sampai 923 MHz. Baik, langsung saja. Jadi di awal kita mention kemarin saya mention ada beberapa PR dari Pak Catur. Yang pertama perbaikin short view-nya lagi, lalu coba cek portnya, lalu coba substratnya, kenapa substratnya nggak dilebar, dan kenapa feed-nya nggak di tengah. Baik, sebelum menjawab PR-PR tersebut, saya akan memaparkan hasil progres antena kedua saya. Jadi, untuk hasil optimasi dari antena pertama itu, eh, kita harus saya rewind kembali untuk frekuensi kerjanya 920 sampai 923 MHz ini. Dasarnya dari mana? Dasarnya itu dari LoRa itu sendiri, ketentuan LoRa di Indonesia, serta Permen Komdigi nomor 2 tahun 2025. Lalu untuk frekuensi tengahnya tentu 921,5 MHz. Untuk substrat yang dipakai yaitu substrat Rogers RT5880 dengan ketebalan 3,175 mm. Dengan ukuran baud yang saya pakai pada antena saya tetap antena satu juga sama yaitu 50 dan dengan antena 2 yaitu 50 kali 40 mm. Fokus progres kali ini adalah untuk memperbaiki matching, FSWR, reference impedance, gain, dan efisiensi dibanding antena yang lebih baik dibanding antena satu. Oke, sekarang ada target kerjanya. Jadi, di sini ada target kerja yang saya tentukan, yang mana ini tentu bukan asal-asal saja, melainkan ada beberapa aplikasi antena rollout mungkin dalam frekuensi yang berbeda karena diproduksi di negara lain ataupun dengan bentuk yang berbeda, tidak microstrip, yaitu yang mana jika saya ambil kesimpulan, frekuensi kerjanya itu, kalau frekuensi kerja dia kan menyesuaikan dengan yang ada di Indonesia, yaitu 920 sampai 923 MHz. Tapi S11-nya rata-rata itu juga normal, min 10 desibel. Lalu untuk FSWR, kebanyakan dari apa antena LoRa yang sudah beredar di pasaran itu umumnya kurang lebih dari sama dengan 1,5. Lalu untuk ZRF impedance set sesuai standar 50 mendekati 50 ohm. Untuk gain itu 1,1 sampai 2 dBi itu rata-rata pada produk-produk yang sudah ada itu bukan peak gainnya. Lalu radiation efficiency 65 sampai 70%. Ini sebenarnya bukan parameter yang wajib, cuman jika jika mencapai target ini berarti antenanya dapat dikatakan optimal. Lalu untuk polarisasinya linear. Lalu teknik yang digunakan pada antena 2 ini apa saja? Jadi bisa sebelum itu kita lihat juga di sini di CST saya. Ini pada antena 2 saya terdapat beberapa bagian yaitu feed island itu sebagai itu jalur feednya menuju ke patch. Lalu ada groundnya ini di baliknya, tapi ada sedikit slot di sini. Lalu ada parasitic plate yaitu kotak kecil di ujung patch. Lalu ada Solvia, lubang PTH yang ada di berada dalam patch yang menembus hingga ke ground, lalu substrat dan top patch yang berbentuk meander. Oke, lanjut. Jadi apa aja yang digunakan pada antena ini? Jadi seperti sudah lihat pertama teknik meander patch yang fungsi utamanya untuk memperpanjang jalur arus agar antena bisa resonan di 921,5 MHz. Lalu ada short via yang fungsi utamanya untuk menghubungkan patch ke ground yang mana dapat membantu menurunkan frekuensi resonansi dan membentuk karakter seperti PIVA. Lalu ada feed island yaitu yang berfungsi sebagai kopling antara feed line dan patch yang mana digunakan untuk mengatur matching agar mendekati 50 ohm. Lalu parasitic plate merupakan teknik yang berfungsi sebagai elemen tuning tambahan, yang mana fungsinya sekedar membantu mengatur respon S11 dalam dan posisi resonansi. Lalu yaitu ada DGS yang membuat slot pada ground, yaitu
digunakan untuk fine tuning impedansi dan matching. Oke, lalu jadi ini penjelasannya masing-masing. Jadi intinya mender patch digunakan untuk memperpanjang jalur arus tanpa memperbesar ukuran fisik antena. Hal ini diperlukan karena frekuensi kerja 921,5 MHz memiliki panjang gelombang yang relatif besar, sedangkan ukuran baud dibatasi sekitar 5 kali 4 cm. Lalu ada short via digunakan untuk menghubungkan top patch dengan ground sehingga antena memiliki karir seperti piva. Teknik ini membantu menurunkan frekuensi resonansi agar antena tetap dapat bekerja pada band LoRa yaitu 920 sampai 923 MHz dalam ukuran yang compact. Lalu ini Fit Island dan capacitive coupling sudah dijelaskan sebelumnya. Perlu ini juga sama. Oke. Jadi langsung ke geometri final pada antena kedua ini. Jadi bisa dibilang ada beberapa komponen yang sudah saya tampilkan juga di sini gambarnya dan dengan spek board hingga DGS-nya ada di tampilan di sini, yang mana geometri akhir ini masih menggunakan ukuran board yang sama dengan antena satu, sehingga perbandingan hasilnya tetap dirasa untuk dibandingkan dirasa tetap adil. Tapi perubahan utama itu terletak pada fit coupling, parasitic patch, short via, dan DGS. Berikut ada beberapa parameter antena dua yang saya gunakan dalam mendesain antena ini. Lalu langsung saja untuk hasil S11 antena 2. Jadi hasil S11 antena 2 ini terlihat seluruh band 920 sampai 923 MHz itu sudah di bawah min 10 desibel. Lembah terdalam tepat berada di 921 MHz pada min 21,68 desibel. Matching antena ini juga Matching antena ini sudah memenuhi target S11. Lalu reference impedance juga sudah mendekati walau masih didapat sekitar 53,63 tetapi itu sudah jauh lebih baik dibanding antena satu yang reference impedance-nya sekitar 56 ohm. Lalu untuk FSWR ini salah satu parameter yang terbilang sangat mendekati atau sudah cukup eh, sesuai target yang mana targetnya harus di bawah 1,5. Lalu di sini ada hasil power balance. Jadi di sini terlihat ada komponen daya power stimulated, power accepted, power outgoing, dan power radiated. Yang mana kalau bisa kita lihat di sini accepted powernya itu 9,32% dari stimulated power, reflected atau outgoing powernya sekitar 0,68%, dan radiated power sekitar 2,38% dari stimulated power. Dari hasil ini kita dapat menyimpulkan daya pantulnya ini sangat kecil, tetapi daya yang menjadi radiasi juga masih kecil. Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada pencocokan impedansi, melainkan efisiensi radiasi. Lalu di sini juga ada terlihat hasil-hasil efisiensi antena 2. Jadi intinya radiation efisiensi dan total efisiensinya hampir sama, yaitu sekitar 2,4%, yang mana artinya ruginya mismatch-nya masih kecil, tetapi rugi radiasi masih dominan. Lalu total efisiensi yang hampir sama ini dengan radiation efisiensi itu menunjukkan bahwa matching sudah baik, namun struktur compact belum mampu mengubah sebagian besar daya yang diterima menjadi radiasi efektif. Oke, untuk di sini hasil release gain untuk antena 2. Jadi di sini masih terlihat release gain ABS-nya itu masih min 13,63, radiation efisiensi sekitar min 16,2, dan total efisiensi min 16,23. Yang mana di sini didapat disimpulkan gain itu masih negatif. Yang mana penyebab utamanya sesuai terlihat pada analisa power tadi, yaitu analisa efisiensi tadi, yaitu efisiensi radiasi masih rendah. Dan tetapi matchingnya sudah bagus. Lalu di sini ada hasil pola radiasi antena 2. Jadi pada hasil pola radiasi 3D ini menunjukkan bahwa antena sudah mampu memancarkan daya ke ruang bebas, tetapi intensitas radiasinya masih rendah. Nilai realized gain maksimum yang diperoleh adalah sekitar min 13,63 dBi. Sehingga gain antena masih belum mencapai target yang diharapkan. Lalu terlihat juga di sini bentuk pola radiasi terlihat cukup lebar dan belum mampu membentuk lob utama yang kuat, yang mana kondisi ini menunjukkan bahwa antena belum memiliki directivity yang tinggi. Hal ini masih dapat dipahami karena bukan antena itu memang sengaja dibuat compact
yaitu 5 kali 4 milimeter, sehingga aperture efektif antena masih kecil terhadap panjang gelombang kerja pada frekuensi tengah. Lalu terlihat juga di sini hasil komponen release gain theta dan antena. Jadi pada cut P sama dengan nol, komponen release gain theta memiliki main lobe sebesar min 13,7 dBi dengan arah pancaran utama sekitar 23 derajat. Lebar sudut 3 dBi sebesar 98,2 derajat. Dari hasil ini, pola radiasi komponen theta masih tergolong lebar dan tidak terlalu terarah. Komponen theta menjadi komponen radiasi yang lebih dominan dibanding komponen P. Jika kita lihat hasil gambar ini ya, di sini ada komponen P, ada si gain P dan di sini ada gain theta. Jadi komponen theta itu menjadi komponen radiasi yang lebih dominan dibanding komponen P, yang mana ini menunjukkan jika medan radiasi utama antena 2 lebih banyak terbentuk pada komponen theta. Dengan begitu, karakter radiasi antena cenderung mengarah pada polarisasi linier dengan dominasi komponen theta. Lalu pada cut P sama dengan nol, komponen realize gain P memiliki main lobe sekitar min 32,6 dBi dengan arah pancaran utama sekitar 94 derajat. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan komponen theta tadi yang mencapai sekitar min 13,7 dBi. Perbedaan cukup besar antara komponen theta dan P menunjukkan bahwa komponen P bukan komponen utama dalam radiasi antena 2. Kondisi ini memperkuat bahwa antena memiliki kecenderungan polarisasi linear karena salah satu komponen medan jauh lebih dominan dibanding komponen lainnya. Lalu di sini ada analisis polarisasi dan axial ratio pada antena 2 ini. Jadi hasil axial ratio pada frekuensi tengah menunjukkan nilai maksimum sekitar 40 desibel pada cut P sama dengan nol. Nilai axial ratio yang tinggi ini menunjukkan bahwa antena tidak membentuk circular polarization, melainkan cenderung memiliki polarisasi linear. Hasil ini didukung oleh perbandingan komponen medan, yaitu theta per P sebesar 30,3 di desibel yang menunjukkan bahwa komponen theta jauh lebih dominan dibanding komponen pi. Namun, akselerasi yang baik tidak berarti gain yang secara langsung membuat gain antena otomatis tinggi. Gain tetap dipengaruhi oleh efisiensi radiasi, directivity, dan ukuran efektif antena. Jadi, polarisasi antena sudah sesuai, tetapi gain dan efisiensi masih menjadi keterbatasan utama. Lalu di sini untuk sebagai biar lebih ringkas saja, di sini ada perbandingan antena satu dan antena 2 setelah penyesuaian dengan fabrikasi. Jadi pada simulasi awal, antena satu sudah menunjukkan matching yang cukup baik. Namun, desain awal tersebut masih menggunakan diameter short via dengan ukuran 1 mm. Setelah disesuaikan dengan batas fabrikasi spekter PCB yang terletak di Bandung sebagai jasa fabrikasi, diameter short via itu dibuat menjadi 0,6 mm. Perubahan ini akan menyebabkan resonansi dan matching antena satu bergeser, sehingga dilakukan simulasi ulang agar hasil yang dibandingkan tetap sesuai dengan kondisi fabrikasi sebenarnya. Dari hasil ini, antena satu memiliki gain dan efisiensi yang sedikit lebih baik dibanding antena 2. Namun, antena satu belum memenuhi target matching pada seluruh band 920 sampai 923 MHz. Walau kalau misalnya survei saya ubah menjadi jadi 1 mm, itu sudah mencapai matching, tapi matchingnya tetap masih masih sangat kecil, tipis sekali di sekitar min 11 desibel untuk rata-ratanya di ketiga frekuensi, yaitu frekuensi atas, frekuensi tengah, frekuensi bawah. Terutama jalur pada sebaliknya pada antena 2 ini memiliki matching yang jauh lebih baik dan berhasil memenuhi target S11 pada seluruh band kerja. Lalu di sini ada evaluasi target antena satu dan antena 2. Jadi untuk S11 intinya S11 di antena 2 itu jauh lebih baik. Lalu untuk FSWR juga jauh lebih baik. Untuk reference impedance juga membaik. Lalu untuk realize gain sama-sama belum tercapai. Radiation efficiency juga sama-sama belum tercapai. Untuk pola radiasi dia sudah terbentuk tapi sebenarnya baru setengah tercapai. Lalu untuk polarisasinya sudah tercapai dua-duanya. Berdasarkan evaluasi target, antena 2 menunjukkan hasil yang lebih stabil pada parameter matching dibandingkan antena satu. Antena 2 memenuhi batas S11 di kurang lebih atau kurang dari sama dengan min 10 desibel pada seluruh rentang 920 sampai 923 MHz. Sedangkan antena satu hanya lulus tipis pada 920 MHz dan belum memenuhi target pada 921,5 MHz serta 923 MHz. Oke, jadi ini bisa di-skip saja. Jadi di sini langsung saja
kira-kira apa sih yang menyebabkan gain dan efisiensi antena satu maupun 2 itu belum tercapai. Yang pertama, faktor ukuran board 5 kali 4 cm. Jadi, aperture efektif itu aperture itu efektif kecil pada 920 sampai 923 MHz. Lalu untuk faktor struktur meander, jadi karena ada struktur meander, jalur arus itu menjadi panjang. Tetapi sebagian arus bisa berlawanan arah yang mana dapat saling melemahkan radiasi. Lalu ada faktor Sofia, yang mana seperti pada tujuan awalnya dipakai yaitu untuk membantu menurunkan resonansi. Tetapi sekaligus dia ini dapat membuat arus terkonsentrasi di area source dan feed. Lalu untuk feed island, ini dampaknya itu dapat memperbaiki matching, tetapi tidak langsung meningkatkan radiasi. Adapun parasitic plague dan DGS yaitu lebih dominan sebagai tuning S11 dan impedansi. Oke, di sini langsung saja short via apa pengaruh short via dan pengaruhnya pada desain antena saya. Jadi, secara spesifik saya akan menjelaskan fungsi short via yang mana short via ini adalah via tembus berlapis tembaga yang menghubungkan patch atas dengan ground bawah. Yang mana fungsinya utamanya membentuk jalur arus pendek dari patch ke ground. Efek resonansinya ini dapat menurunkan frekuensi resonansi sehingga antena bisa dibuat lebih kompak. Lalu untuk efek impedansinya, di Sofia dapat mengubah impedansi input melalui sifat induktif via. Lalu untuk efek pada fabrikasinya itu sendiri, diameter via harus mengikuti batas constraint eh, pencetak PCB, yang mana di sini adalah 0,6 mm. Lalu untuk resiko perubahan diameter, tentu resonansinya akan berubah. Short via digunakan untuk membuat antena memiliki karakter seperti PIVA seperti sudah dijelaskan tadi, yaitu patch tidak hanya dicatu oleh feed, tetapi juga dihubungkan ke ground melalui sebuah via. Jalur short ini dapat membantu menurunkan frekuensi resonansi, sehingga antena dapat bekerja pada frekuensi tengah meskipun ukuran bot hanya 5 kali 4 cm. Namun, short via juga sangat sensitif terdapat diameter dan posisinya. Pada antena satu, perubahan diameter via dari 1 mm menjadi 0,6 mm dapat menyebabkan matching dan resonansi bergeser. Sehingga S11 dan hasil one dimensionnya juga akan bergeser. Lalu, langsung ke jawaban PR. Yang pertama, kenapa sih di sini yang pertama kenapa apa yang pertama adalah gimana optimasi antena dari antena satu menjadi eh, antena dua yang mana memiliki hasil yang lebih baik. Jadi di sini untuk software yang mengikuti limit spektra itu sudah saya buat sudah saya ikuti menjadi 0,6 mm. Lalu untuk bentuk port dicek ulang sebagai sumber simulasi di sisi feed. Lalu kenapa substrat tidak triple lebar? Karena itu biar perbandingan dengan antena satu tetap adil dan sedikit info mungkin saya rasa juga jika saya membuat array atau membuat lebih besar itu dia setelah saya coba-coba memang pertama dia tidak meningkatkan gain dan efisiensi, tap, dan juga kondisi substrat Rogers yang terbatas. Lalu kenapa fit tidak di tengah? Itu karena fit itu dibuat offset melalui fit island, yang mana hasilnya S11 dan FSWR-nya jadi lebih baik. Jadi ini untuk lebih jelasnya lagi, jadi short via ini itu konsepnya dia membuat lubang PTH pada bagian patch-nya, seperti sudah ditunjukkan tadi. Jadi artinya PTH ini apa sih? Jadi artinya PTH atau software ini jadi pengaplikasiannya itu jadi dinding lubang via itu yang 6,6 mm itu diameternya itu lubangnya itu dilapisi tembaga sehingga dapat menghubungkan koper pada layer atas dengan koper pada layer bawah. Pada antena kedua maupun ke satu itu PTH ini digunakan untuk menyambungkan top patch ke ground plane sehingga arus dapat mengalir dari patch menuju ground. Penggunaan short via membuat struktur antena memiliki karakter seperti PIVA, karena patch tidak hanya disatu melalui feed, tapi juga dihubungkan ke ground melalui jalur short. Efeknya, frekuensi resonansi dapat diturunkan sehingga antena tetap dapat bekerja pada frekuensi tengah, meskipun ukuran boardnya tadi 5 kali 4 cm. Namun short via juga sensitif terdapat diameter dan posisinya. Karena itu, diameter V disesuaikan dengan batas fabrikasi spektral. Lalu ini untuk koreksi dan validasi port simulasi. Jadi di sini bisa dilihat pada tabel perbandingan ada beberapa perumus pada pembuatan pada bagian port yang berbeda. Jadi intinya waveguide
port pada CST ini sebenarnya digunakan sebagai sumber eksitasi simulasi dan tidak menjadi bagian pada layout PCB yang akan difabrikasi. Jadi itu nggak ada komponen realnya. Jadi berdasarkan panduan CST yang saya buku panduan CST yang saya dapat, ukuran transversal port itu perlu dibuat cukup besar agar mode medan dalam pada port dapat tercakup dengan baik. Pada struktur microstrip, medan tidak hanya berada di sekitar feed line, tetapi juga tersebar antar konduktor feed, substrat udara di sekitar, dan ground. Karena itu, ukuran pot yang terlalu vokal dapat mempengaruhi hasil impedansi S11 dan FSWR. Pada antena satu, port masih dibuat mengikuti area lokal di sekitar feed line. Konfigurasi ini menghasilkan ZREF real sekitar 56,04 ohm, FSWR 2,2, dan S11 yang belum mencapai eh, min 10 dB. Setelah port pada antena 2 diperlebar pada arah Y menjadi full board, yaitu dari min board Y per 2 sampai board Y per 2, serta dinaikkan pada arah Z sampai H plus TCU plus 4H. Jadi ini bisa dilihat pada bagian parameter listnya. Jadi kayak misalnya board Y, board X, PSX atau Z, kayak H, TCU itu berapa, itu bisa lihat parameternya yang tadi. Jadi hasil reference impedance jadi lebih dekat ke 50 ohm, yaitu 53,63 ohm. Level air sebenarnya juga menjadi lebih baik, dan keseluruhan hasil one dimensionnya jadi lebih baik. Lalu representatif terhadap kondisi pencatuan fisik itu pada fabrikasinya, setelah difabrikasi, saya memasang konektor SMI 50 ohm, yang mana ini sudah cocok jika ingin diuji di Balai Pengujian IDTH untuk diuji S11 pola radiasi dan polarisasinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sudah tidak diperlebar? Sudah seperti saya bilang tadi, yang pertama itu biar perbandingan dengan antena satu itu tidak dirasa adil dan bisa dibandingkan dengan adil, dan ukuran substrat yang lebih besar pun pada proses beberapa kali try and error itu juga tidak meningkatkan gain dan efisiensi yang merupakan parameter yang ingin dicapai. Lalu tentu dengan alasan keterbatasan Rogers juga saya juga berpikir untuk tidak memperbesar ukuran board X dan Y-nya. Kenapa posisi feed tidak ditaruh di tengah? Jadi di sini, karena kenapa tidak di posisi tengah? Karena posisi tengah saya rasa itu belum tentu menghasilkan impedansi input yang sesuai dengan sistem 50 ohm. Pada antena microstrip, titik pencatuan mempengaruhi impedansi input, sehingga posisi feed yang kurang tepat dapat menyebabkan daya termasuk optimal dari nilai S11 dan nilai S11 dapat memburuk. Pada desain ini bisa dilihat feed dibuat offset ke kiri ke sisi patch menggunakan feed island yang dipisahkan dari top patch oleh celah G-feed sebesar 0,3 mm. Celah tersebut membentuk kopling kapasitif untuk membantu pencocokan impedansi. Hasil simulasi menunjukkan konfigurasi ini menghasilkan S11 min 21,69, FSWR sekitar 1,18, dan impedansi 53,63 ohm. Lalu di sini karena ada batasan waktu dan keputusan, kenapa kenapa saya tidak, untuk sementara saya berhenti untuk melakukan simulasi tambahan, karena tentu masalah batasan waktu. Jadi pada tahap akhir penelitian simulasi tambahan ini juga tidak mungkin karena meskipun saya mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi untuk fabrikasi ulangnya itu sendiri sudah dirasa tidak memungkinkan lagi. Lalu terdapat selain itu beberapa percobaan optimasi yang saya lakukan juga telah menunjukkan pola hasil yang mirip-mirip, di mana perubahan parameter seperti fit, DGS, parasitic plate, bridge, dan slot meander lebih banyak mempengaruhi matching dibandingkan meningkatkan gain dan efisiensi secara signifikan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, antena satu dan antena 0 dipilih untuk difabrikasi sebagai pembanding, yaitu antena satu sebagai desain awal dengan gain dan efisiensi yang sedikit lebih baik, serta antena 2 sebagai desain lanjutan yang lebih stabil pada S11, FSWR, dan impedansi. Sekian bimbingan pada hari ini. Kiranya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih Pak Catur atas perhatiannya.